pelajaran matematika wajib. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap menjaga jarak. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai nilai stasioner. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan turunan kedua dari fungsi-fungsi aljabar. Tujuannya adalah nantinya turunan kedua fungsi tersebut bisa kamu gunakan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan kedua fungsi. Untuk lebih memahami materi, perhatikan video pembelajaran dengan fokus dan lebih serius lagi. Turunan kedua fungsi. Materi ini adalah materi pengayaan. Turunan kedua fungsi ditulis dengan simbol F2 aksen X atau Y2 aksen. Turunan kedua fungsi ini bisa kita gunakan untuk menentukan kecekungan suatu fungsi. Nah, kecekungan di sini kita misalkan fungsi f terdiferensialkan 2 kali pada selang terbuka I. Ya, terdiferensialkan 2 kali pada selang terbuka I. Hubungan antara turunan kedua dari fungsi f dan kecekungan sebagai berikut. A. Jika turunan kedua dari fungsi x lebih besar dari 0, maka untuk semua dalam interval, maka f cekung ke atas pada interval tersebut. Dan yang kedua adalah jika turunan kedua fungsi lebih kecil, ini lebih kecil ya, dari 0 untuk semua dalam interval I, maka fungsi cekung ke bawah pada interval tersebut. Kemudian turunan kedua juga berlaku untuk titik belok. Titik belok dari suatu fungsi merupakan titik saat terjadinya perubahan kecekungan fungsi, yaitu jika turunan kedua dari fungsi x sama dengan 0. Contoh, di sini diketahui fungsi x adalah 1/12 x pangkat 4 kurang setengah x pangkat 3. Kemudian, tentukan yang pertama adalah interval saat f cekung ke bawah, b interval saat f cekung ke atas. Kemudian, koordinat titik balik dari f. Nah, sekarang perhatikan penyelesaiannya. Fungsi tersebut adalah setengah 1/12 x pangkat 4 kurang setengah x pangkat 3. Nah, kemudian kita cari turunannya. Turunan pertama adalah 4 dikali 1/12 yaitu 1/3, pangkatnya kurang 1 menjadi x pangkat 3, dikurang ini ya 3/2 x pangkat 2. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari turunan keduanya. Nah, turunan keduanya di sini F2 aksen X adalah 3 kali 1/3 yaitu 1, pangkatnya kurang 1 menjadi X kuadrat, kemudian 2 kali 3, 6, 6/2 yaitu ini dia 3, pangkatnya kurang 1 menjadi 3X. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi X dalam kurung X kurang 3. Sekarang, absis titik belok dari fungsi x adalah solusi dari F2 aksen x sama dengan 0. Kemudian kita buat F2 aksen x sama dengan 0 dan didapatlah
seperti ini, yaitu untuk X sama dengan 0, kemudian untuk X sama dengan 3 dari sini ya. X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita lakukan uji tanda. Nah, di sini kita lihat untuk nilai lebih kecil dari 0 akan didapat nilai yang positif. Untuk lebih kecil antara 0 dengan 3 itu nilai negatif, dan lebih besar 3 itu positif. Sehingga akan kita dapat A, fungsi f akan cekung ke bawah saat f aksen x lebih kecil dari 0, yaitu tadi antara 0 lebih kecil x lebih kecil 3. B, fungsi f akan cekung ke atas saat f dua aksen atau turunan kedua dari fungsi x lebih besar 0, yaitu untuk tanda positif pada garis bilangan tadi, yaitu di mana x lebih kecil 0 atau x lebih besar dari 3. Kemudian untuk x sama dengan 0, ini ya, kita lihat tadi untuk x sama dengan 0, maka kita akan menentukan berapa nilai y-nya. Atau di sini fungsi x-nya kita ganti 0 sehingga seperti ini. Untuk f0, maka akan didapat nilainya adalah 0. Karena x semua 0, maka ini 0. Sehingga ya kita dapatkan titik belok yang pertama adalah 0,0. Nah, untuk x sama dengan 3, kita masukkan nilai x3 ke fungsi x sehingga didapat hasilnya adalah min 27,4. Di sini koordinat titik beloknya adalah 3, min 27,4. Untuk selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Baiklah, tadi sudah sama-sama kalian lihat bagaimana materi turunan kedua fungsi pada pembelajaran yang kamu lihat melalui